Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di materi pembelajaran sistem basis data berbasis Oracle. Ketemu lagi bersama saya, Raihan Mahdi dari Teknik Informatika. Dan sekarang kita akan membahas materi-materi yang ada di dalam Oracle Academy ini mengenai database programming with SQL. Mana di sini saya sudah menjalankan beberapa materinya sudah saya download dan dapat kita pelajari di dalam video ini sampai bagian ke-6, berarti sampai bab 6. Dimulai dari bab 1 mengenai pendahuluan sampai nanti kita akan membahas select dan where. Lalu kita akan membahas mengenai where, order by, dan fungsi. Lalu ada fungsi baris tunggal, kemudian ada fungsi gabung. Oke, dari bab 1 sampai bab 6 akan kita bahas di dalam video ini. Baiklah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah sini ya. Terus jangan lupa berikan like serta komentar yang positif. Baiklah teman-teman, kita mulai saja videonya. Selamat menyaksikan. Materi pertama kita akan membahas mengenai isi pendahuluannya dulu. Ya, yang pertama kita bahas tentang Oracle Application Express. Jadi tujuannya membedakan antara software aplikasi dengan software sistem. Lalu kita akan masuk ke lingkungan praktik Oracle Application Express. Kita akan menjalankan query dan menerapkan aturan SQL-nya. Nah, di dalam program aplikasi memungkinkan pengguna orang-orang seperti Anda dan saya untuk dapat membeli program yang sepenuhnya dikembangkan dan siap digunakan. Tidak perlu lagi mengetahui bagaimana program bekerja, hanya apakah program tersebut bekerja dan dapat menyelesaikan yang kita inginkan. Software program aplikasi sangat berbeda dengan sistem, karena kalau sistem itu terdiri dari program tingkat rendah yang dirancang untuk interaksi dengan perangkat keras. Contoh dari perangkat lunak sistem itu ada sistem operasi, kompilator, serta utilitas sistem. Adapun perangkat lunak aplikasi itu meliputi program database, misalkan game, email, dan grafis. Nah, jadi seperti mobil aplikasi ini ya. Misalkan kalau kita pas mengemudi mobil, kita harus tahu cara kerjanya. Mobil memiliki cangkang yang ramah untuk menyembunyikan semua hal yang tidak perlu Anda ketahui, seperti cara kerja transmisi, atau bagaimana bahan bakarnya seperti bensin atau diesel digunakan untuk menyalakan mesin. Bisakah Anda mendapatkan SIM jika harus menunjukkan pemahaman tentang setiap sistem listrik, powertrain, hidrolik, bahan bakar, dan lain-lain yang digunakan untuk membuat mobil itu bisa berjalan? Nah, salah satunya yang dalam aplikasi ini kita gunakan Oracle Application Express. Aplikasi ini memungkinkan banyak pengembang membuat dan mengakses aplikasi seolah-olah aplikasi tersebut berjalan di database yang terpisah. Application Express Oracle ini memiliki dua komponen, yaitu komponen SQL Workshop serta pengembang aplikasi. Istilahnya ya developer. Untuk mempelajari SQL, Anda akan menggunakan komponen SQL Workshop. Sedangkan kalau merancang aplikasi, kita menggunakan application builder. Jadi seperti itu cara kerja Oracle Application Express ini. Oracle Application Express disingkat dengan APEX adalah alat yang akan kita gunakan untuk memungkinkan Anda membuat tabel dan mengambil informasi dari database Oracle. Saat mengambil informasi dari database, Anda akan seringkali menemukan subset data berdasarkan kriteria pencarian. Akun Oracle Application Express ini diberikan tanpa tabel atau data.
file script dan petunjuk cara menjalankan script dapat ditemukan di resource pelajar. Saat menjalankan script, tabel dan data yang digunakan selama kursus akan ditambahkan ke skema. Untuk informasi lebih lanjut, ya silakan lihat Apex AI Academy Learner and Instruction Guides. Yang pertama, kita query select dasar dulu. Nah, jadi ada sintaks select bintang from nama tabel. Misalkan kita ingin melihat tabel employees, misalkan kita buat query-nya select bintang from employees, maka yang ditampilkan tuh isi dari tabel employees itu sendiri. Nah, kita coba jalankan di namanya SQL command line ya. Ini semacam command prompt untuk menjalankan program SQL. Sekarang saya buka namanya connect Raihan SBD 2021. Saya sudah buat user untuk database-nya, ini sudah connect. Kemudian file SQL skemanya sudah saya masukkan. Sekarang kita coba jalankan select bintang from tab. Nah, jadi yang ditampilkan di sini ialah isi dari tabel employees. Ya, select bintang from tab ya. Kita coba select bintang from employees. Nah, jadi yang ditampilkan di dalam sini adalah tabel employee, isi dari tabel employee ini. Dalam tabel employee ada kolom employee ID, terus ada first name dan juga last name, terus ada email, phone number, hire date, job ID dan salary. Sepertinya agak dempet-dempet. Kita coba set line size 10.000 coba. Lalu kita buat lagi query-nya. Nah, jadi seperti ini. Tapi ini agak terlalu panjang. Nah, nggak apa-apa lah. Jadi begini isi dari tabel employee ya. Ada first name, employee ID, first name, last name, email, phone number, hire date, job ID, salary, commission, departemen, bonus. Nah, begini. Kalau kita lihat ya. Oke, berikutnya kita lihat mengembalikan subset data, kita ubah pernyataan select. Misalkan kita memperlihatkan beberapa kolom saja, misalkan first name, last name, job ID. 3 kolom yang akan kita tampilkan. Kita buat namanya select bintang select first name, terus last name, job ID from employees, dimana pakai where ya, job ID sama dengan SA_lab. Nah, jadi ini akan mengembalikan hasil yang dari pencarian job ID-nya. Misalkan yang akan kita cari SA_lab. Ini cuman ada tiga isi, 3 kolom ya, yang memiliki job ID-nya SA_lab. Ada Ellen, Jonathan, atau Kimberly. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Kalau ada kesalahan, misalkan SEE ini kan sek ya, tanpa L, nah dia akan outputnya seperti ini, invalid SQL statement. Jadi statementnya tidak sesuai. Makanya yang harus diperhatikan itu adalah ejaannya. Nah, ini satu lagi, nama tabel karyawannya salah. Ini employee tanpa S. Jadi yang
dihasilkan tidak ada tabel, ya tabel or field does not exist atau tidak sama yang ada di dalam isi database-nya. Nah, kolom first name-nya salah. Kalau cuma name saja, yang akan tampil tidak ada, ya, alias invalid identifier. Nah, jadi seperti itu ya. Terminologinya, istilah-istilah penting yang digunakan ada perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak sistem, Oracle Application Express, syntax, subset, operator perbandingan. Dalam pelajaran ini Anda seharusnya telah mempelajari cara membedakan antara perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Kemudian masuk ke lingkungan Oracle Application Express, menjalankan query dan menerapkan aturan SQL. Baiklah, mungkin itu dari bagian pertama ya. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Masih di bab pertamanya. Kita akan membahas teknologi database relasional. Ya, kita nanti memberikan contoh database, mengidentifikasi istilah utama, tabel termasuk baris, kolom, bidang, primary key, dan foreign key. Database relasional memungkinkan tabel saling terkait melalui bidang yang sama. Sedikitnya dua tabel dapat dianggap database relasional jika keduanya berbagi bidang yang sama. Misalkan kita lihat ada country ID, terus ada country name sama region ID. Yang country ini ada dua tabel memiliki kesamaan ya. Korelasi ID dengan name. Misalkan CA untuk Kanada, kemudian DE untuk Jermani dan lain-lain. Jadi seperti itu database relasionalnya. Secara realistis, database yang digunakan dalam bisnis memiliki banyak tabel. Setiap tabel berbagi bidang yang sama dengan tabel lainnya. Tabel countries menunjukkan satu dari beberapa tabel di database karyawan. Hanya satu contoh dari banyak tabel yang digunakan dalam kursus ini. Untuk memahami seberapa penting database dunia masa kini, pertimbangkan statistik berikut. Saat ini, 20% dari data dunia tersimpan di RDBMS. 2 tahun berikutnya, database diperkirakan akan tumbuh lebih besar dari 100 terabyte. Database sebesar ini akan dapat menyimpan 100.000 salinan ensiklopedia Britannica atau 200.000 jam. 200.000 jam musik atau sekitar 10 miliar halaman web. Kurang lebih ya mungkin tahun berikutnya akan lebih besar lagi. Beberapa dari 10 database terbesar di dunia menggunakan Oracle RDBMS antara lain French Telecom sekitar 29 terabyte, Amazon.com 13 terabyte, lalu The Claria Corporation sebesar 12 terabyte. Mungkin agak besar ya, banyak database yang ia miliki. Nah, istilah-istilah pentingnya yang akan kita tinjau. Ada tabel, struktur penyimpanan dasar, kemudian kolom, satu jenis data dalam tabel. Lalu ada baris. Baris itu berupa data dari masing-masing kolom. Jadi di mana ada kolom, di bawahnya ada baris. Seperti itu ya. Kemudian bidang, satu nilai yang ditemukan di perpotongan baris dalam kolom. Primary key itu adalah identifikasi unik untuk setiap baris, misalkan ID. ID ini adalah nilai unik yang misalkan ID nomornya berurutan gitu ya. Auto increment. Jadi contoh dari primary key. Kalau foreign key, kolom yang mengacu pada kolom primary key di tabel yang lain. Terdapat 6 properti tabel untuk satu database relasional. Properti pertama, entry dalam kolom adalah nilai tunggal. Properti kedua, entry dalam kolom memiliki jenis yang sama. Properti ketiga, setiap baris unik. Properti keempat, urutan kolom tidak penting. Properti 5, urutan baris tidak penting. Properti 6, setiap kolom dalam tabel memiliki nama yang unik. Mengakses data dalam RDBMS. Sistem manajemen database relasional menyusun data menjadi baris dan kolom terkait.
Untuk mengakses data di database, Anda tidak perlu mengetahui tempat data berada secara fisik. Begitu pula Anda tidak perlu menentukan root aplikasi ke tabel. Anda cukup menggunakan pernyataan dan operator bahasa query terstruktur atau SQL. Nah, seperti ini database-nya ya. Kita masukkan pernyataan SQL, lalu nanti akan kita kirimkan ke server dan hasilnya akan keluar seperti ini. Akan tampil department name, from department, nanti yang keluar nama departemennya. Ada administration, marketing, shipping, IT, sales, executive, accounting, contracting, dan lain-lain. Jadi permintaan yang dikirimkan ke server itu akan diproses, kemudian dihasilkan dari keluaran SQL-nya ya. Kategori pernyataan SQL dikelompokkan menjadi beberapa kategori tergantung fungsi yang dilakukan. Pernyataan pengambilan data, mengambil data dari database menggunakan kata kunci select. Terdapat 4 kategori utama dari pernyataan SQL. Ada DML ya, Data Manipulation Language, kemudian DDL, Data Definition Language, TCL yaitu Transaction Control Language, kemudian DCL, Data Control Language. Ini ada 4 kategori SQL ini ya. Ada manipulasi, definisi, kontrol transaksi, sama kontrol data. Kalau manipulasi data atau DML ini, kita gunakan query insert, update, delete, atau merge ya. Kalau insert itu dia menambahkan data baru, kalau update itu mengubah data, delete itu menghapus baris, atau merge ini menggabungkan data yang sudah ada. Kalau definisi data atau DDL, tujuannya adalah untuk mendefinisi data. Kata kuncinya adalah create, membuat data, create database. Kalau alter itu mengubah, drop menghapus, rename itu mengubah nama, dan truncate mengawali pernyataan DDL. Jadi definisi data ini tujuannya membuat, mengubah, dan menghapus struktur data dari database. Kalau bahasa kontrol transaksi atau TCL, pernyataan TCL digunakan untuk mengelola perubahan yang dibuat oleh pernyataan DML. Kita gunakan query-nya commit, rollback, dan save point. Sedangkan kontrol data atau DCL, kita gunakan grant dan revoke. Jadi keduanya ini memberikan atau menghapus hak akses. Ya, kalau grant itu memberi, kalau revoke itu menghapus. Nah, seperti itulah ya. Nah, jadi kita sudah belajar istilah-istilah dalam menjalankan database. Dalam pelajaran ini Anda seharusnya telah mempelajari cara menjabarkan dan memberikan contoh database relasional, mengidentifikasi istilah utama tabel termasuk baris, kolom, bidang, primary key, dan foreign key, serta mengaitkan pentingnya database dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, masih di bab pertama yaitu istilah dasarnya ya, atau pendahuluan. Dan kita ke anatomi pernyataan SQL. Anatomi pernyataan SQL, yang pertama kata kunci select. Select adalah salah satu kata kunci yang paling penting. Kita gunakan select untuk mengambil informasi dari database. Misalkan kita pilih data dari masing-masing tabel. Atau kita gunakan untuk mencari data seseorang, ya, kita gunakan query select ini. Selanjutnya, pernyataan select itu mengambil informasi dari database. Seperti yang sudah saya sebutkan, sintaks untuk menjalankan select column name from table name. Berarti nama kolom misalkan ID manager from manager, table manager.
Dalam bentuk yang sederhana, pernyataan select harus menyertakan hal berikut. Kalau klausa select itu menentukan kolom yang akan ditampilkan, sedangkan klausa from menentukan tabel berisi kolom tercantum dalam klausa select. Jadi select nama kolom dari nama tabel. Contohnya select last name from employees. Ada kata kunci yang merujuk ke perintah SQL individu, misalkan kata kunci select dan from. Klausa adalah bagian dari pernyataan SQL. Contoh, select last name adalah klausa. Pernyataan adalah kombinasi dua klausa atau lebih. Misalkan select last name from karyawan adalah pernyataan. Ini kalau ada select dan from itu pernyataan. Kalau cuma select itu klausanya. Nah, kapabilitas pernyataan select. Ada proyeksi dan seleksi. Kalau proyeksi digunakan memilih kolom dan tabel. Jadi seperti ini tampilannya. Kolom ini secara vertikal. Sedangkan seleksi memilih baris. Baris ini kita ibaratkan horizontal. Jadi seperti itu ya. Yang warna kuning ini mungkin kolom. Kalau yang biru mungkin barisnya, baris di dalam kolom. Atau kita asumsikan kolom itu ada di atas, sedangkan baris di bawahnya. Oke. Nah, kita lihat data dengan ID 30, first name Sylvia. Kita proyeksi select salary from employees. Word last name like Smith. Kita mencari nama belakang, misalkan ya namanya Smith ya. Yang dicari itu Smith. Nanti yang ditampilkan di sini. Last name-nya Smith, first name Sylvia, gajinya 5.000 dan ID-nya 30. Ya, jadi seperti itu ya. Proyeksi ini kolom, kalau seleksi ini baris. Seperti itu. Kalau kita memilih semua kolom, kita gunakan select bintang from countries, maka yang ditampilkan semua isi dari tabel countries. Misalkan ya ini data-data country atau nama negara. Kalau semua yang ditampilkan berarti kita gunakan simbol bintang atau ya bintang. Alih-alih nama kolom. Anda juga dapat menampilkan semua kolom pada tabel dan buat daftar. Daftar yang ada dalam countries, misalkan country ID, country name, dan region ID. Nah, sama aja kita tampilkan semuanya. Jika Anda ingin hanya memproyeksikan kolom tertentu dari tabel untuk tampilkan, cukup buat daftar setiap nama kolom yang Anda inginkan dan pisahkan setiap nama dengan koma di klausa select. Coba kita jalankan di dalam SQL command line. Misalkan select location underscore ID city, kemudian state province from location. Nah, jadi ini yang ditampilkan ya. Ada location ID 1800, 2500, 1400. Kalau city-nya nama kota, ada Toronto, Oxford, South Lake, South San Francisco, dan Seattle. State provinsinya, negara bagiannya Ontario, Oxford, Texas, California, Washington. Coba kalau kita jalankan select bintang from location. Nah, yang ditampilkan ini adalah isi dari tabel location. Ada location ID, street address, postal code, city, state province, dan kode negara. Kemudian kalau kita jalankan select
bintang from countries. Nah, jadi sama seperti yang tadi. Dia menampilkan semua kolom yang ada dalam tabel countries, tabel negara. Oke, jadi seperti itulah ya. Sekarang kita gunakan operator aritmatika. Tipe kalkulasi ini semuanya memungkinkan menggunakan pernyataan aritmatika. Anda telah familiar dengan pernyataan aritmatika di matematika, misalkan tambah, kurang, kali, dan bagi. Perhatikan bahwa contoh ini tidak membuat kolom baru atau mengubah nilai data. Hasil dari kalkulasi ini akan muncul hanya pada output. Misalkan kalau kita menghitung gaji dari masing-masing karyawan, terus gajinya kita tambahkan 300. Kita buat misalkan select last name, salary, terus salarinya ditambah 300 from employees. Nah, nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, jadi kita tidak perlu menambahkan tabel baru. Kita buat salary ditambah 300, maka hasilnya gaji dari masing-masing karyawan ditambah 300. Misalkan 24.000 ditambah 300, hasilnya 24.300. Dan seterusnya. Kita lanjut lagi. Precedence di operator aritmatika adalah urutan di mana Oracle mengevaluasi operator. Ketika mengevaluasi pernyataan berisi beberapa operator, Oracle mengevaluasi operator dengan precedence lebih tinggi. Operator aritmatika mengerjakan operasi matematis dari perkalian, pembagian, penambahan, dan pengulangan. Jika operator ini muncul bersamaan dalam sebuah pernyataan, perkalian, dan pembagian, akan dievaluasi terlebih dahulu, sehingga urutannya menjadi bintang, bagi, tambah, kurang. Ini adalah operator aritmatikanya. Kali, bagi, tambah, kurang. Nah, kita lihat contoh. Pendahulu operator, misalkan select last name, terus salary, lalu 12, kita dulukan dulu operator aritmatika, kali dengan salary, terus tambah 100 from employees. Nah, jadi hasilnya yang tampil seperti ini. Yang gajinya kita kalikan 12, kita tambah 100. Sekarang coba kalau kita gunakan tanda kurung. Kita coba hapus. Sama aja ya. 12 kali salary tambah 100. Nah, hasilnya juga sama sih ya. Tapi ini hasilnya sama nggak ya? Ya. Aduh, terlalu berlebihan. $289.200. Berarti ini hasilnya berbeda ya. Antara ini sama yang ini. Kalau yang didahulukan operator itu hasilnya 288.100. Tapi kalau kita salarinya tambah 100 dalam kurung, ini dipisah ya.
Nanti hasilnya 289.200. Jadi hasilnya beda. Oke. Nilai 0. 0 merupakan kata yang menarik. Untuk memahami 0, kita harus tahu apakah 0 itu dan apa yang bukan 0. Kalau 0 itu istilahnya null label. 0 itu istilahnya nilai yang kosong atau tidak tersedia atau tidak ditetapkan atau tidak diketahui dan juga tidak berlaku. Jadi 0 itu adalah nilai yang tidak dipakai alias kosong. Kosong itu diistilahkan dengan 0. Kalau di SQL 0 itu angka, sedangkan spasi adalah karakter. Misalkan kalau kita lihat, jika semua nilai kolom dalam pernyataan aritmatika adalah 0, hasilnya akan 0 atau tidak diketahui nilainya. Misalkan commission peak-nya ini kosong ya. Kalau kosong itu berarti 0. Kalau coba dibagi dengan nilai 0, hasilnya juga akan tidak ada, tidak diketahui. Namun jika Anda mencoba untuk membagi dengan nilai 0, akan mendapat kesalahan. Sekarang kita contoh mencari nilai 0. Kita buat codingannya. Select last name, job ID, salary, commission, PCT, salary dikalikan commission underscore PCT from employees. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi yang memiliki nilai 0 di keduanya ini, yaitu nama akhirannya King, Kocar, Dehan, Wallen. Pokoknya yang tidak ada nilainya itu berarti nilai 0 alias kosong. Nah, sekarang kita beralih ke alias. Alias merupakan cara untuk mengganti nama judul. Tanpa alias, ketika hasil pernyataan SQL ditampilkan, nama kolom yang ditampilkan akan sama seperti nama kolom pada tabel, atau nama menampilkan operasi aritmatika seperti 12 kali salary tambah 100. Anda mungkin ingin output menampilkan nama yang lebih mudah dipahami dan nama yang lebih ramah. Alias kolom memungkinkan Anda mengganti nama kolom pada output. Terdapat beberapa aturan saat menggunakan alias kolom untuk memformat output. Alias kolom itu mengganti nama judul kolom, bermanfaat dalam perhitungan, sangat berguna dengan perhitungan. Langsung ikuti nama kolom, memiliki kata kunci as opsional antara nama kolom dan alias, serta memerlukan tanda kutip ganda jika alias berisi spasi atau karakter khusus, atau jika peka huruf besar atau kecil. Kita buat contoh. Sintaks aliasnya seperti ini. Select bintang kolom expression as alias. Kita asumsikan, kita buat contoh, misalkan select last name as name, commission underscore PCT as com from employees. Silakan dilihat nih. Nah, yang ditampilkan seperti ini. Ada kolom yang kosong, yaitu King, Kocar, dan Dehan. Yang akan ditampilkan hasil dari output ini yaitu
last name, as name. Nah, kalau yang di atas kita lihat, di sini kan King, Kocak, Dehan itu nama tabelnya last name ya. Tetapi kalau misalkan kita buat aliasnya seperti ini, last name, as name, kita ubah namanya menjadi name, maka yang tampilkan ya ini nama tabel, nama kolomnya itu name. Kalau commission pick ya kita buat namanya jadi com. Jadi seperti itu kegunaan alias ini ya. Oke, ini juga sama. Kita buat codingan di bawahnya. Select last name, kita buat pakai tanda kutip. Name terus salary kali 12, kita buat namanya annual salary from employees ya. Yang patut diingat ya, name ini adalah nama alias ya. Kita ubah last name menjadi name, sedangkan salary yang dikalikan 12, nama kolom salary kita buat namanya jadi annual salary. Oke. Nah, namanya langsung berganti dia. Nah, jadi itulah kegunaan alias. Oke, kurang lebih seperti itu ya terminologinya. Ada pernyataan aritmatika, operator aritmatika, klausa, kolom, alias, dan klausa from, serta penggunaan null. Kemudian ada proyeksi, klausa select, seleksi, pernyataan select. Terus ada klausa word dan tanda bintang. Oke, dalam pelajaran ini Anda seharusnya telah mempelajari cara mencocokkan proyeksi dan pemilihan dengan kemampuan yang benar. Setelah itu kita membuat pernyataan select menggunakan sintaks yang benar, menggunakan sintaks untuk memilih kolom tertentu, menggunakan klausa word, dan sebagainya. Kemudian kita juga membuat formulasi query untuk precedence operator yang tepat, kemudian menentukan nilai 0, menunjukkan pengaruh nilai 0 yang dibuat dalam pernyataan aritmatika, dan membuat query menggunakan alias kolom. Alias itu kita mengubah nama kolomnya. Baik, kurang lebih sampai di sini untuk materi pertama kita mengenai sistem basis data Oracle Academy. Untuk video berikutnya kita akan lanjutkan ke pelajaran tentang bab kedua yang membahas tentang klausa select dan word. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Raihan Mahdi pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai habis. Kita sudahi dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.